Oke, mantap. Pada sore ini saya Mr. Muntaha akan menjelaskan kepada dua anak yang kebetulan sore ini minta diajari bahasa Inggris. Siapa mereka? Satu Tias ya namanya, Tias kelas 2 dari Mojokerto. Yang kedua namanya Samudra ya, kelas 1 juga dari Mojokerto. Kedua anak ini akan saya ajari 3 jenis pakaian. Saya harapkan nanti anak-anak ini punya kemampuan bisa menyebutkan 3 jenis pakaian. Karena ini bahasa Inggris memang butuh dipelajari yang serius, kalau tidak nggak akan bisa ya. Karena bahasa Inggris itu memang susah, antara tulisan dan pengucapan tidak sama. Misal kalau saya tunjukin ya, ini ada tulisan tie, ditulis tie tapi dibaca tai. Maka berarti antara tulisan dan bacaan tidak sama. Karena tulisan dan bacaan tidak sama, maka ini butuh dipelajari, butuh dikaji. Nggak bisa belajar abal-abal, nggak bisa. Anak pasti nggak punya kemampuan. Tetapi kalau diajar langsung di les seperti ini, akan insya Allah lama-lama akan paham, karena belajarnya khusus ya, tidak seperti di kelas ya. Tie ini dibaca tai. Coba dituliskan anak-anak ya. Tie dibaca tai. Yang keras. Tai. Tai. Nah, ini cap dibaca cap. Tirukan cap. Cap. T-shirt. Tai. Cap. T-shirt. Nah, kapan t-shirt ini tulisan dan bacaan hampir sama. Yang cap ditulis cap tapi dibaca cap. Jadi tulisannya cap, mengucapkannya cap. Oke. Itu penjelasan mengenai tulisan dan pengucapan untuk jenis kata pakaian. Kita lanjut. Oke, mantap. Samudra tos, Tias tos. Dua anak saya ajak belajar dengan senang hati, akan belajar mengucapkan 3 jenis pakaian. Dituliskan Pak Guru ya. I have a tie. Kurang keras. I have a tie. Mantap. Saya punya dasi. Tias sendiri 1, 2, 3. I have tie. Oke, sekarang Samudra 1, 2, 3. I have a tie. Ya, saya punya dasi. Nah, inilah proses belajar yang masih pemula ya. Tidak pandang Samudra atau tidak pandang siapa yang namanya belajar bahasa Inggris untuk pemula, pasti terpatah-patah, pasti tidak bisa. Dan itulah proses. Tapi anak ini kalau memang nanti punya rasa hobi atau cinta bahasa Inggris dan ikut saya terus, insya Allah nanti bisa saya jagokan menjadi juara 1 bahasa Inggris. Sebagaimana kemarin yang dilatih Pak Guru, di sini gudangnya, dan bisa menghasilkan juara 1, akan maju ke kabupaten. Ini bukan yang pertama ya, sudah sering kali. Bagi teman sampean dulu dari Mojokerto juga pernah menjadi juara atas bimbingan Mr. Muntaha. Oke, sekarang kita yang nomor 2 ya. I have a cat. I have a cat.
Saya punya topi. Saya punya topi. Oke, Mbak Tia sendiri 1, 2, 3. I have a cap. Cap. Ulang. I have a cap. Saya punya topi. Oke, sekarang Mas Samudra 1, 2, 3. I have a cap. I have a cap. Saya punya topi. Saya punya topi. Haha, tadi ketahuan anak-anak. Jadi masih cenderung membaca apa tulisannya. Tulisannya cap, dibaca cap. Mengapa? Ya karena masih belum terlatih, masih belum terbiasa. Dan kalau anak itu dibiasakan tidak terlatih selamanya ya cenderung seperti itu. Tetapi kalau sudah dibina seperti ini, ditulis cap, membacanya bukan cap, tapi cat. Tahunya dari mana? Dari proses seperti ini. Tetapi yang nggak bersalah butuh waktu ya. Jadi hari kedua, ketiga, keempat nanti akan timbul kepercayaan. Oh, itu bukan cap cara membacanya, tapi cap artinya topi. Mantap. Sekarang yang terakhir, I have a t-shirt. Ditirukan. I have a t-shirt. I have a t-shirt. I have a t-shirt. Saya punya kaos. Saya punya kaos. Oke, Mbak Tia sendiri 1, 2, 3. I have a t-shirt. Saya punya kaos. Oke, Mas Samudra 1, 2, 3. I have I have t-shirt. t-shirt. Saya punya kaos. Saya punya kaos. Oke, Pak Guru bahasa Inggris ya. Anda berdua bahasa Indonesia. I have a tie. Silakan. Saya punya dasi. Mantap. I have a cap. Silakan. Saya punya topi. Mantap. I have a t-shirt. Silakan. Saya punya kaos. Mantul, mantul. Sekarang kan ya, Pak Guru bahasa Indonesia, Anda berdua bahasa Inggris. Kita coba. Saya punya dasi. I have a tie. Mantap. Saya punya topi. I have a jacket. Mantap. Saya punya kaos. I have a T-shirt. t-shirt. Nah, ketahuan anak-anak masih kesulitan membaca kata t-shirt. Jadi T kemudian S-H-I-R-T-S itu dibaca t-shirt, artinya kaos. Apa bahasa Inggrisnya dasi? Tie. Mantul. Bahasa Inggrisnya dasi, tai, betul. Apa bahasa Inggrisnya topi? Nah, masih cap ya, cap. Ya, ulang. Apa bahasa Inggrisnya topi? Cap. Mantap, cap. Apa bahasa Inggrisnya kaos? T-shirt. T-shirt. Ya, anak-anak masih kesulitan ya mengucapkan t-shirt ya. Diulang lagi. Apa bahasa Inggrisnya kaos? T-shirt. T-shirt. Samudra sendiri yang keras. T-shirt. Nah, mantap. T-shirt. Oke. Pak Guru yang bahasa Inggris. Tai artinya Dasi. dasi. Ulang. Tai artinya Dasi. dasi. Cap artinya Topi. topi. T-shirt artinya Kaos. kaos. Nah, alhamdulillah saya sangat bangga sekali. 3 anak ini sangat sudah merespon ya, menangkap pelajaran dari gurunya, di mana 3 jenis pakaian ini insya Allah sudah dikuasai sebagai pengalaman belajar dengan Mr. Monta di sini. Tai, dasi, cap, topi, t-shirt, kaos. Karena ini sudah dilihat, dibaca, ditulis, ini merupakan pengalaman bagi anak untuk bisa mendapatkan vokal bahasa Inggris secara berkala. Adapun bagi murid-murid saya yang di Nembo ya, yang kelas 3, kelas 2, kelas 1, ya kenapa mereka tidak ada satupun yang datang? Ya karena nggak peduli, karena orang tuanya nggak peduli ya, dianggap nggak penting. Jadi ya gimana, mungkin pendapat mereka ya sudah diajar di kelas kok, ada apanya di kelas, waktunya terbatas, orangnya banyak, jadi nggak bisa fokus, hanya sekedar formalitas
Tapi kalau di les memang dibimbing secara mantap karena waktunya bebas, tidak terbatas, dan memang les ini adalah fokus bahasa Inggris. Nah, saya pikir itu. Terima kasih Mbak Tias, terima kasih Mas Samudra. Nanti bisa ditontonnya videonya di rumah karena videonya ini akan diupload di media sosial, di YouTube TEC Ngimbo, juga di Facebook Munta Bangun, juga di TikTok Bangun 69. Nanti ada di sana. Insya Allah juga ada di blogger juga ada. Ya, kita ulang lagi sekali lagi yang terakhir menurutkan Pak Guru. I have a tie. I have a tie. Saya punya dasi. Saya punya dasi. I have a cap. I have a cap. Saya punya topi. Saya punya topi. I have a t-shirt. I have a t-shirt. Saya punya kaos. Saya punya kaos. Oke, terima kasih. Dadah kamera. Dadah. Wassalam. Dari saya Mr. Munta, semoga bermanfaat. Amin. Oke, mantap. Tadi saya ngajari anak-anak di dalam kelas ya. Nah, sekarang saya ajari anak-anak di luar kelas, outdoor ya, di luar kelas, di luar gedung. Sepertinya tambah lagi nih muridnya. Tadi nggak ada Devan, nggak ada Agam, tambah lagi 2, lumayan. Jadi dari Mojokerto 2, dari Ngimbo 2. Materi yang diajarkan kepada mereka adalah menyebutkan jenis pakaian. Ada 3 jenis pakaian tadi yang dipelajari. Yang pertama adalah tie, yang kedua cap, yang ketiga t-shirt. Lalu dijadikan menjadi kalimat dalam kalimat informasi. Oke, sekarang tirukan Pak Guru ya. I have a cap. I have a cap. Saya punya topi. Saya punya topi. I have t-shirt. I have t-shirt. Saya punya kaos. Saya punya kaos. I have a tie. I have a tie. Saya punya dasi. Saya punya dasi. Oke, kita coba lagi. I have a tie. I have a tie. 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 I have a tie. I have a tie. Saya punya dasi. Saya punya dasi. I have a cap. I have a cap. Saya punya topi. Saya punya topi. I have t-shirt. I have t-shirt. Saya punya kaos. Saya punya kaos. Artikan. I have a tie. Saya punya dasi. Saya punya dasi. Dah ragu-ragu. I have a tie artinya Saya punya dasi. I have a cap artinya Saya punya topi. I have t-shirt artinya Saya punya kaos. I have a cap. Saya punya dasi, bahasa Inggrisnya I have a tie. Tirukan. I have a tie. I have a tie. Saya punya dasi, bahasa Inggris I have a tie. I have a tie. Woi Caca, kok alat kayak ngelotok watu. Saya punya dasi, ucapkan bahasa Inggris. I have a tie. Ada perkembangan. Saya punya topi, ucapkan bahasa Inggris. I have a tie. Cap. Topiku cap. Saya punya topi, bahasa Inggris. I have a cap. Saya punya kaos, bahasa Inggris. I have a T-shirt. t-shirt. Ulang, saya punya kaos, bahasa Inggris. I have a t-shirt. Nah, inilah bukti nyata, saudara-saudara, bahwa bahasa Inggris itu memang susah dan sulit diucapkan bagi anak-anak. Jangankan anak-anak, saya gurunya juga merasa susah. Tapi karena dipelajari terus, ya lama-lama menjadi terbiasa. Nah, untuk itu, bagi yang tidak les, itu artinya tidak pernah mencoba, tidak pernah berlatih, nggak punya kesempatan, maka ujung-ujungnya ya akan susah terus. Tapi yang les seperti ini
insya Allah lama-lama nanti akan punya pengalaman karena dilatih pengalaman berucap, mencoba walaupun terpatah-patah, dan hasilnya bisa ditonton di YouTube, bisa diakses di TikTok. TikTok, Facebook, termasuk sudah mendunia ya. Mantap. Oke, kita ucapkan salam kepada penonton. Dadah, dadah, terima kasih, wassalam. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.